Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami sedang membicarakan satu topik dengan fokus yang berbeda-beda. Topik tersebut adalah memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan? Jangan sampai hidup itu menjadi hidup yang tidak bermakna, hidup asal hidup sama seperti orang yang belum diselamatkan, sehingga kita itu hanya mengisi hidup hanya untuk menyenangkan diri, meskipun itu merupakan suatu bagian dari hidup yang kita boleh juga. Orang bekerja, kumpulkan akan harta benda, membeli barang ini dan itu, dan menikmati akan hidup dengan rumah yang bagus, tetap makanan yang enak, pakaian yang baik, semuanya itu oke-oke aja. Asal kita tahu ada peringatan. Betapa Tuhan juga mengingatkan. Misalnya, dia mengatakan alangkah sulitnya bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti, jikalau kita itu hanya hidup seperti itu sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang hanya hidup untuk kenikmatan dirinya, dan tidak tahu bahwa hidup ini sebenarnya bukan itu. Hidup seharusnya dimaknai dengan nilai-nilai yang kekal, yang abadi. Oleh karena memang, jikalau Tuhan ingin kita masih hidup di dunia, kita itu mengerti. Di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus di dalam doanya itu berdoa supaya jangan mengambil anak-anak Tuhan ini dari dunia. Itu artinya, kita itu tujuannya bukan cuma diselamatkan. Bagi orang yang sudah diselamatkan, kenapa Tuhan ingin kita masih hidup di dunia? Yaitu supaya kita mendemonstrasikan kemenangan salib Kristus atas dosa. Nah, supaya kita itu mengetahui dan kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia bahwa real, betul-betul terjadi. Orang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus mengalami kemenangan atas dosa. Makanya mereka tetap ditempatkan di tengah dunia dengan segala macam kesulitan dan persoalannya itu. Dan kita dipanggil memaknainya. Makanya kita akan kaitkan ini sekarang itu dengan persoalan, dengan poin yang berikutnya lagi. Yaitu bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Yaitu dengan bekerja sama dengan saudara seiman untuk membangun akan tubuh Kristus. Jadi kita ini dipanggil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita itu dipanggil selama hidup ini untuk membangun keutuhan tubuh Kristus. Sehingga jangan sampai kita merasa tidak butuh akan saudara seiman, apalagi tidak mengasihi saudara seiman, apalagi memecah belah dengan persekutuan dengan saudara seiman. Waduh, dosa yang sangat menyedihkan sekali. Saling menghina, saling melukai. Waduh, dan kita tidak ingin bersekutu dan bersahabat dengan saudara seiman. Sangat menyedihkan sekali. Makanya hubungan antar gereja, antar denominasi, antara orang Kristen itu mesti sangat diwaspadai. Oleh karena di mata Tuhan hanya ada satu gereja, yaitu gereja dengan Tuhan sebagai kepalanya. Gereja milik Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua adalah tubuhnya. Jadi sebetulnya tidak ada seharusnya pemisahan-pemisahan denominasi, apalagi dari orang-orang yang tidak mau bekerja sama. Seharusnya kita mengupayakan panggilan Yesus ut omnes unum sin, supaya kita itu bisa bersatu sama seperti Bapa dan Anak itu satu adanya. Jadi kita memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan. Sekarang fokusnya dengan bekerja sama dengan saudara seiman, membangun tubuh Kristus. Mari kita bicarakan dengan apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya juga sangat menarik ya, bahwa
Memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan itu berarti kita juga bisa kerjasama. Apa sih yang menjadi tolok ukur daripada keberhasilan kerjasama? Karena seringkali kan kita juga seolah-olah begitu. Saya sudah mencoba untuk mengulurkan tangan, saya sudah mencoba untuk bekerja sama, tetapi gereja A atau saudara seiman kita di sana, di sini, itu sulit sekali bekerja sama. Jadi bagaimana itu Pak? Apa kita kerjasamanya itu lalu cuma kepada orang-orang tertentu yang juga mencoba untuk bekerja sama dan mau, atau kita cuma bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan? Yang mana itu Pak? Sebetulnya permulaannya itu adalah kesadaran diri dulu bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyatu. Berarti seharusnya kita tuh ingat kata-kata Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, jikalau engkau hanya baik kepada orang yang baik kepadamu, loh apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah? Itu ada di Matius pasal 5. Jadi seharusnya kita waspada sungguh-sungguh. Oleh karena starting pointnya seharusnya kesadaran ini. Saya memang terpanggil untuk bekerja sama dan mengasihi, bisa menerima perbedaan, bisa menghargai adanya kelainan, perbedaan dari antara saya dengan orang tersebut. Meskipun orang tersebut doktrinnya lain. Nah sekarang persoalannya, untuk bekerja sama itu ada tahapannya. Nah tahapan dengan doktrin yang berbeda itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Makanya di dalam buku daripada Richard Foster itu mengenai Streams of Living Water, itu kita menemukan bahwa ada 6 tipe pola daripada cara Roh Kudus bekerja yang hadir dalam setiap denominasi yang beda. Kadang-kadang hadir dalam gereja Katolik, kadang-kadang hadir di dalam gereja Protestan, kadang-kadang hadir di gereja Karismatik, kadang-kadang hadir di gereja Presbyterian, kadang-kadang hadir di gereja Metodis. Ya, apa aja. Ternyata ada anak-anak Tuhan yang imannya sama. Gitu, ada yang menekankan holiness, ada yang menekankan akan kedekatan dengan Tuhan, ada yang menekankan mengenai perbuatan baik, akan menekankan pelayanan, ada yang menekankan mengenai penginjilan, ada yang menekankan mengenai pengetahuan Alkitab, teologi, ada yang mencoba mengintegrasikan dengan bakat-bakat yang tidak spiritual, misalnya melukis, memahat, dan sebagainya. Tetapi ini semua anak Tuhan asal core belief-nya sama. Berarti sama-sama percaya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Alkitab firman Tuhan. Nah, tapi kerjasama dengan orang di luar itu lain lagi kerjasamanya. Jadi misalnya kita dengan orang Mormon, dengan orang Jehovah Witness yang core belief-nya tidak sama. Tentu kita tidak bisa mengatakan mereka seiman, oleh karena imannya berbeda. Tapi tetap kita dipanggil kerjasama. Sehingga ketika Mitt Romney itu akan ikut pemilihan presiden, itu banyak orang Kristen yang juga mendukung Mitt Romney. Dan artinya berarti tidak memasalahkan perbedaan antara beliefnya. Tetapi dalam area politik mungkin bisa kerjasama. Dalam arti yang membangun ekonomi bisa kerjasama. Dalam menghadirkan akan keadilan ya bisa kerjasama dan sebagainya. Nah di dalam area-area seperti itu, tentu ini orang yang tidak seiman, tetapi tetap bisa kerjasama. Apalagi dengan orang yang lebih lagi, yang tidak imannya bukan Kristen. Misalnya dengan iman-iman yang lain. Tetap harus kerjasama kita. Nah tapi pertanyaan, masalah kita yang sekarang adalah masalah kerjasama yang pertama. Bukannya kedua, bukannya ketiga, bukannya keempat. Yang pertama, yaitu memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita seharusnya bisa kerjasama dengan saudara seiman dalam membangunkan tubuh Kristus yang visible tetapi yang invisible juga. Jadi kita itu harus interdenominasi, saling mengasihi. Oleh karena itu panggilan Tuhan. Dan kita harus saling membutuhkan. Kita harus bisa kerjasama di dalam membangun tubuh Kristus. Nah kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak. Kenyataannya itu kan tidak mudah ya. Bagaimana kita itu bisa kerjasama kalau kita itu merasa bahwa
Kan sebetulnya kalau membangun itu kan membangun kerajaan kita sendiri, membangun denominasi kita sendiri, membangun kekuatan di dalam diri kita. Tidak perlu kita itu lalu kemudian mencoba untuk kerjasama dengan orang-orang yang kita anggap dalam tanda kutip itu mereka itu kecil-kecil dan mereka itu kerjanya itu cuma membebani begitu dan tidak melihat begitu bahwa pergumulan itu tuh sama. Bagaimana kita bisa kerjasama dengan yang seperti ini begitu? Kalau spiritnya itu sebetulnya kita tidak melihat bahwa kesatuan tubuh Kristus itu harus kita kerjakan. Bagaimana itu, Pak? Makanya starting point selalu. Jadi starting pointnya adalah antara kita dengan Tuhan. Jadi starting pointnya bukan antara kita dengan orang-orang ini, tapi antara kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan mengingatkan. Nah, sehingga oleh karena Tuhan mengingatkan, apa sih untungnya, kelebihannya jikalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, jikalau kamu hanya baik kepada orang yang baik kepadamu, jikalau engkau hanya bisa kerjasama dengan orang yang mau kerjasama dan menguntungkan sama-sama. Waduh, kalau seperti itu kan ya Tuhan Yesus mengatakan bedanya dengan orang tidak mengenal Allah tidak ada. Seharusnya kita itu starting pointnya sadar, Tuhan mengendaki saya kerjasama no matter what. Nah ini, meskipun orang tersebut tidak lovable, meskipun orang tersebut itu menolak kerjasama, meskipun orang tersebut lebih membebani, mempersulit. Sebab tanpa kerjasama dengan orang itu, proyek-proyek gereja saya berjalan dengan lebih lancar. Nah ini persoalannya. Seringkali muncul pikiran seperti itu, nah itu wrong. Tuhan tidak mengendaki itu. Oleh karena itu berarti kita berorientasi kepada achievement untuk kepentingan hal-hal rohani yang baik sekarang itu menjadi egosentristik. Untuk kepentingan denominasi sendiri, untuk kepentingan golongan sendiri. Nah, untuk kepentinganku, organisasiku sendiri. Waduh, Tuhan itu sedih sekali jikalau kita memulainya dengan suatu step yang keliru seperti ini. Jadi berarti Pak, tadi kalau Bapak mengatakan sebetulnya kita tidak boleh di dalam kerjasama itu kita tidak boleh lalu kemudian memandang rendah atau kita tidak boleh berorientasi cuma kalau itu tuh saling menguntungkan. Berarti kan tadi juga Bapak itu menekankan bahwa starting point-nya adalah sebetulnya hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Berarti Pak, bagaimana sih kita itu bisa membuang begitu ya egosentrisme, kita bisa membuang pikiran-pikiran, aduh ini kalau aku kerjasama dengan mereka-mereka ini berarti nanti kita seolah-olah gitu ya, terganggu, lambat, apalagi kalau kita anggap misalnya tadi masalah denominasi, masalah doktrin itu menjadi sesuatu yang sangat utama. Itu lalu bagaimana Pak caranya menjembatani? Itu cara yang sulit sekali. Oleh karena apa? Itu kalau kita mau kerjasama itu berarti kan dua pihak. Nah, two parties ini kan perlu suatu transaksi. Nah, transaksinya itu seharusnya baru lancar kalau dua-duanya win. Jadi win-win transaction. Kalau satu win, satu lose, yang lose tidak mau. Kan begitu. Nah ini justru kita tuh waspada dengan sungguh. Di dalam Kristus, lose pun tidak apa-apa. Asal membuat yang lain win. Dalam arti winnya itu win sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu justru merupakan hukum Tuhan yang kita tidak familiar ini. Oleh karena kita tidak mau rugi. Seringkali tidak mau rugi. Seperti saya, kapan betul-betul mau bekerja sama? Apa betul-betul mau mendoakan akan denominasi yang keras kepala, yang apa gitu. Waduh, kadang-kadang kita itu pikir, aduh capek Tuhan kalau ngurusinnya begitu gitu loh. Saya lebih baik melupakan aja, sudah jalan sendiri aja lebih lancar. Nah itu justru keliru. Makanya kita perlu berani berlutut di hadapan Tuhan. Oleh karena kita waspada, jangan-jangan starting pointnya kita hubungan dengan Tuhan itu ada yang tidak beres. Jadi sebetulnya Pak, hukum Tuhan itu apa sih?
kalau di dalam kerjasama itu, kalau tadi Bapak itu mengatakan, ya kita itu harus tidak boleh misalnya itu mementingkan orientasiku, achievementku, tidak boleh mementingkan akan organisasiku. Berarti apa kita itu lalu tidak boleh mempunyai suatu target, tidak boleh mempunyai Saya suatu percaya strategi? itu semua harus ada dan boleh. Cuma pada saat kita berbenturan masalah itu dengan tanda petik menyebabkan skisma, perpecahan dan kebencian, makanya sebetulnya target dan achievement itu kita nomor duakan. Oleh karena ini sudah berhadapan dengan natur dosa ini. Dan natur dosa itu dikatakan oleh Tuhan Yesus itu hanya bisa diatasi dengan apa? Yaitu dengan self-emptying. Waduh, jadi natur dosa ini hanya bisa diatasi dengan mengosongkan diri sendiri. Jadi bagaimana itu Pak? Natur dosa yang hanya bisa diatasi dengan mengosongkan diri sendiri. Itu tuh realistisnya itu, praktisnya itu bagaimana sih Pak? Berarti rela kita itu dirugikan. Tapi demi untuk bisa mematikan dosa. Sehingga sampai mengatakan Tuhan Yesus, jikalau mereka menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Tapi kan Pak, ini kan natur dosa, ini kan selalu pengen jaya sendiri, pengen menang sendiri, pengen seolah-olah itu kalau bisa yang lain tuh mati semua, dan dia itu kemudian menjadi terbesar, terbaik, terkenal. Bukan begitu Pak? Itu nafsu, itu natur dosa itu. Di mana manusia itu lupa bahwa dirinya sebetulnya itu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan menginginkan, Tuhan tidak menilai achievement, kebesaran, nama, itu Tuhan tidak nilai. Jadi gimana tuh Pak? Nah, Tuhan itu menilai kesetiaan. Dan bukan suatu achievement. Jadi kalau kita itu nanti bertemu misalnya ya, di dalam kerjasama kita ketemu dengan orang-orang yang keras kepala begitu, apa kita juga harus tinggalkan begitu Pak? Justru tidak. Justru itu di sana itu adalah berapa banyak sebenarnya kita mengizinkan Roh Kudus itu hadir di dalam jiwa kita. Sehingga kita sama seperti Kristus melihat natur dosa kepada orang yang seperti itu dengan air mata sebenarnya. Kalau sesuai dengan natur dosa kita, itu kan kita kalau kita mendengar, si Anu tuh jatuh begitu, gerejanya itu lalu kemudian sekarang ini habis begitu, kan seneng. Apalagi Itu kalau natur dosa lagi. ya justru itu. Lalu bagaimana caranya kalau dia ditolong pun dia kan tidak mau, dia dianu juga tidak mau. Lalu bagaimana kita kerjasama dengan orang-orang yang sulit seperti ini? Apa kita itu juga tidak membuang-buang waktu toh Pak? Makanya kalau achievement oriented itu buang waktu. Tapi kita bukan achievement oriented. Kita makanya Tuhan itu mengatakan persembahan yang aku itu sukai itu bukan, aku tidak menyukai persembahanmu yang seperti itu, tapi hati yang obedient. Jadi itu yang paling penting begitu ya Pak? Iya. Untuk mengalahkan dosa tidak ada cara lain kecuali kita mematikan diri kita, keegoan kita. Oleh karena si ego ini, si aku yang sebetulnya masih mengangkat diri sebagai Tuhan, sehingga menyingkirkan Tuhan Yesus, itu adalah dosa terbesar. Jadi sebetulnya apa sih Pak yang kalau boleh disimpulkan itu dengan satu kalimat gitu, bagaimana sih caranya kita itu memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan itu dengan bukan cuma dengan pengucapan syukur, bukan cuma dengan keinginan untuk berbuat baik, bukan cuma itu dengan pertobatan, tapi juga keinginan untuk kerjasama ini loh Pak. Kok saya merasa ini tuh yang paling sulit begitu ya, di antara semua anugerah Tuhan ini loh. Bekerja sama, apalagi kalau tadi seperti yang kita sudah bicarakan, apalagi kalau kerjasama itu tidak menguntungkan. Kalau kerjasama itu kita melihat,
aduh dia itu rada tidak rada tidak mempunyai kompeten atau tidak mempunyai kelebihan begitu. Apalagi kalau doktrinnya itu ngawur-ngawur begitu. Lebih baik kita tinggalkan saja, biarkan dia itu jatuh bangun dan kita itu yang menang sendiri dan maju sendiri, begitu loh. Selalu seperti itu. Itu natur dosa itu luar biasa sekali hadirnya. Selalu motonya adalah aku yang pertama, aku yang utama. Dan yang lain itu seharusnya tidak berhak untuk mendapatkan kehormatan. Jadi dosa Kain, dosa dari anak yang sulung, sebetulnya begitu. Semuanya itu di dalam satu keluarga Allah. Kita sebetulnya tidak ingin melihat Tuhan itu mengampuni akan adik kita, saudara kita. Kalau perlu Tuhan mengutuki, menghukum, membuang. Nah itulah. Sehingga dengan melihat yang seperti ini, mari kita betul-betul waspada. Jadi saudara yang kami kasihi, mari kita bersama-sama itu berlutut di hadapan Tuhan. Oleh karena kita tidak berdaya kadang-kadang menghadapi dosa yang ada di dalam diri kita sendiri. Dosa dari anak sulung. Dosa yang ingin sebetulnya Tuhan itu membuang akan saudara seiman kita. Kita tidak mau kerjasama. Jadi jikalau saudara mulai menyadari akan hal ini dan ingin bersama dengan kami join kita di dalam satu barisan peperangan iman ini, saudara bisa studi di STTRI. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari, bulan Mei, bulan Juli. Nah, silakan hubungin kami. Saudara dengan latar belakang apa saja, S1 apa saja, bisa mengambil professional counselor atau menjadi MDiv dan sebagainya. Dan saudara bisa hubungin nomor telepon 799 0357. 799 0357. Tuhan kiranya memberkati Anda.